Oke, lupain dulu deh soal grafik-grafik trading yang bikin pusing atau janji-janji jadi sultan dalam semalam. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang jauh lebih fundamental, lebih penting. Gimana caranya biar kita bisa tidur nyenyak? Kita akan bedah bareng-bareng soal tabungan ideal, khusus buat kita-kita yang lagi ada di persimpangan krusial, usia 30-an. Coba jujur deh, pernah nggak sih kamu lagi enak-enaknya rebahan, tiba-tiba pikiran datang nyerbu? Duh, tabungan gue kok segini-gini aja ya? Atau kalau amit-amit bulan depan ada apa-apa, gimana nasib gue? Dan yang paling jelek, kok teman-teman udah pada nyicil rumah, gue kok masih gini aja ya? Kalau kamu pernah mikir gitu, tenang, selamat datang di klub. Kamu nggak sendirian, sama sekali. Nah, ini dia kan drama kehidupan kita. Di satu sisi, feed Instagram kita kinclong, liburan estetik, ngopi di tempat hits, pokoknya living the best life. Tapi begitu kita geser ke kanan, buka aplikasi mobile banking, jeng-jeng, realitanya beda jauh. Hati deg-degan nungguin tanggal gajian, hidup dari gaji ke gaji. Rasanya familiar banget ya. Jadi, kenapa sih usia 30-an ini rasanya kayak beban banget? Karena ini emang bukan sekedar angka. Usia 30 itu semacam titik kritis, sebuah checkpoint besar, di mana semua ekspektasi, tanggung jawab baru, dan realita finansial datang lagi di waktu yang bersamaan. Coba deh bayangin, tiba-tiba kita mulai punya tanggungan, entah itu pasangan, anak, atau bahkan orang tua kita. Badan juga udah mulai sering ngasih sinyal, nggak bisa diajak begadang lagi. Terus, dari kanan kiri ada tekanan sosial soal nikah, beli rumah, dan lain-lain. Belum lagi ditambah ketakutan soal PHK dan ekonomi yang nggak menentu. Jadi, dengerin baik-baik. Kalau kamu ngerasa kewalahan, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena emang fasenya seberat itu. Normal banget. Nah, disinilah letak pergeseran pola pikir yang paling penting. Usia 30 itu udah bukan lagi panggung buat pamer gaya hidup. Tapi ini adalah waktunya membangun fondasi keamanan. Fokus kita harus geser. Dari yang tadinya, aku harus kelihatan sukses, jadi aku harus bisa tidur pules. Dan perubahan mindset ini adalah segalanya. Oke, sekarang kita udah paham kenapa usia 30 itu berat. Tapi seringkali tanpa kita sadari, kita sendiri yang bikin makin parah dengan kebiasaan-kebiasaan finansial yang bocor halus. Yuk kita coba identifikasi bareng-bareng apa aja jebakannya. Jebakan pertama, ini yang paling klasik. Santai aja, nabungnya nanti-nantian deh, kan masih muda. Pikiran nanti ini beneran deh musuh nomor satu kita. Karena dalam urusan nabung, aset kamu yang paling berharga itu bukan uangnya, tapi waktu. Nunda sehari aja, itu artinya kamu buang aset paling mahal yang kamu punya. Jebakan kedua, ini juga juara umumnya. Prinsip nabung dari sisa. Jadi, kita pakai dulu uangnya buat bayar ini itu, jajan ini itu, baru deh di akhir bulan kalau ada sisa, ditabung. Hasilnya, hayo ngaku. Seringnya sih nggak ada sisanya kan? Lanjut, jebakan ketiga, inflasi gaya hidup. Gaji next juta, langganan streaming nambah, kopi kekinian jadi tiap hari. Makan di luar makin sering, tahu-tahu pengeluaran malah naiknya 1,5 juta. Alhasil, kenaikan gajinya cuma numpang lewat doang. Langsung ludes ditelan gaya hidup baru. Nah, slide ini merangkum semuanya. Seringkali masalah kita itu bukan soal gajinya yang kekecilan, tapi soal keran pengeluaran yang bocor di mana-mana. Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang diam-diam, pelan-pelan ngerogotin keuangan kita. Dan ini yang harus kita beresin duluan. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusi. Jadi berapa sih angka tabungan yang bisa bikin kita ngerasa aman? Ingat ya, ini bukan angka buat pamer, tapi angka standar keamanan buat diri kita sendiri. Fondasi nomor satu yang paling pertama dan paling wajib dari semua ini adalah dana darurat. Anggap ini jaring pengaman kamu. Saya ulangi ya, ini bukan tabungan buat liburan, bukan buat beli HP baru, dan bukan buat nonton konser. Ini adalah dana pecah kaca yang cuma boleh disentuh pas situasinya benar-benar darurat. Titik. Terus berapa angkanya? Biar gampang, kita pakai patokan dulu ya. Target pertama kita 24 juta rupiah. Tunggu, jangan panik dulu. Angkanya mungkin kedengeran gede, tapi ada cara ngitungnya kok. Logis. Yuk, kita bedah. Nah, angka 24 juta tadi asalnya dari mana? Formulanya simple banget, bisa kamu lihat di sini. Kalau kamu statusnya masih single, target idealnya itu 6 kali pengeluaran bulanan. Contohnya pengeluaran kamu sebulan 4 juta, ya berarti target dana daruratmu 24 juta. Kalau udah menikah atau punya tanggungan, targetnya naik jadi 9 sampai 12 kali pengeluaran.
Gampang kan ngitungnya? Ingat ya, tujuan utama dari dana darurat ini spesifik banget. Ini bukan strategi buat jadi kaya raya. Ini adalah strategi bertahan hidup, supaya kalau ada badai datang, kita nggak langsung jatuh miskin. Ini soal membangun ketahanan finansial. Oke, teorinya udah dapet. Tapi pertanyaan paling besarnya pasti ini. Gimana cara mulainya, Bang? Apalagi gue dari nol. Tenang, tenang. Kita langsung masuk ke simulasi dan strategi praktisnya sekarang juga. Yuk, kita pakai contoh biar kebayang. Misalkan gaji kamu 6 juta rupiah per bulan. Alokasi idealnya bisa pakai aturan simpel 50, 30, 20. Artinya, 50% atau 3 juta itu buat semua kebutuhan pokok. Terus, 30% atau 1,8 juta itu langsung diamankan buat tabungan dan investasi. Nah, sisanya 20% atau 1,2 juta baru deh buat gaya hidup atau jajan-jajan. Kalau kita pakai alokasi tadi, target 24 juta itu jadi nggak mustahil lagi. Coba deh konsisten sisihkan 1,5–2 juta setiap bulan. Dengan cara ini, dalam 12–16 bulan, target dana daruratmu bisa tercapai. Tuh kan, jadi kedengeran jauh lebih masuk akal. Kalau ada satu hal yang harus kamu ingat dari obrolan kita, ini dia. Kuncinya itu konsistensi. Beneran deh. Nabung 1 juta tiap bulan selama setahun itu jauh lebih hebat daripada nabung 12 juta sekali terus berhenti. Kebiasaan kecil yang rutin itu yang menang. Oke, ini dia daftar aksi yang bisa kamu lakuin sekarang juga. 1. Pisahin rekening. Jangan campur aduk semuanya. 2. Ubah total kebiasaan. Nabung itu di awal gajian. Jadi prioritas, bukan nunggu sisa. 3. Manfaatin teknologi. Atur auto debit, biar nggak ada alasan lupa. Dan 4. Tiap kali ada kenaikan gaji, paksain sebagian kenaikannya itu buat naikin jumlah tabunganmu, bukan gaya hidupmu. Pada akhirnya, semua angka, semua strategi yang kita omongin tadi tujuannya cuma satu. Dan ini sangat personal. Membangun masa depan di mana kita bisa ngerasa aman. Tidur nyenyak yang kita pengen banget itu, ya buah dari usaha-usaha kecil yang kita mulai hari ini. Dan inilah inti dari semuanya. Definisi sukses di usia 30 itu mungkin perlu kita atur ulang. Udah bukan lagi soal apa yang kelihatan di mata orang lain, tapi tentang apa yang kita rasakan pas kepala kita nyentuh bantal di malam hari. Tentang bisa tidur nyenyak, tanpa dihantui rasa cemas mikirin hari esok. Itulah kemewahan yang sebenarnya. Jadi, pesannya sederhana banget. Mulai aja hari ini. Nggak usah nunggu sempurna, nggak usah nunggu jumlahnya besar. Nabung 100 ribu rupiah itu adalah langkah pertama di tangga ini. Dan itu jauh lebih baik daripada cuma diam di bawah sambil mikir-mikir. Yang terpenting, kamu mulai melangkah. Nah, sebagai penutup, saya punya pertanyaan buat kamu. Setelah dengerin semua ini, coba deh pikirin, apa satu target tabungan konkret pertamamu untuk tahun ini? Nggak usah muluk-muluk, tentukan angkanya, tulis tujuannya, dan ambil langkah pertamamu. Hari ini juga, masa depanmu bakal berterima kasih banget sama kamu.